Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My cars, my booze, my jewels. Look on me, I done came up and I ain't go shawty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. Welcome back to channel Iqbal Perkasa. Kali ini kita mau review. Apa yang direview? Review sepatu bola. Oke, penasaran? Apa yang mau kita review hari ini? Langsung aja kita lihat barangnya. Gila. Ini dia. Dari logonya udah kelihatan ya. Three Stripes, jelas itu adalah merek asal Jerman, Adidas. Oke, langsung aja. Ini sepatu bola bisa dibilang retro, bisa juga sih, cuma nggak terlalu retro. Biasanya orang kan bilang retro itu tahun 2000-an ke bawah kan. Tapi ini rilisnya di tahun 2010-an lah, 2010-an awal. Oke, penasaran? Langsung kita buka. By the way, ini boxnya bukan box asli ya. Karena udah damage semua ini boxnya. Atau gue beli juga second, cuma kualitas masih bagus, jadi still deal lah. Kita buka. Wow, warnanya blaugrana, blue red. Sepatu apakah ini? F50 Adizero 2012. Ya, ini adalah seri atau generasi kedua F50 Adizero ya. Generasi pertamanya itu rilis di tahun 2010 ya, 2010. Sebelumnya udah ada juga seri Adidas F50 itu di tahun 2004 kalau nggak salah, pertama rilis F50, beralih lagi, berevolusi lagi dari tahun ke tahun. 2004, 2005, 2006 itu ada yang namanya F50 Tunit. Jadi di bagian lesnya, di bagian upper sininya itu ditutup ya. Itu adalah bisa dibilang ikonnya debutnya Messi di Adidas 2006, karena sebelumnya dia pakai sepatu Nike kan. Kemudian ada F50i kalau nggak salah, itu salah satu sepatu ikoniknya Messi ya, 2009 di final UCL kalau kalian masih pada ingat. Itu dia selebrasi gol pakai sepatu F50i yang warna biru, terus dia selebrasi sambil lari, dia cium tuh sepatunya. Nah, itu salah satu sepatu F50 yang paling ikonik. Nah, kemudian di tahun 2010 Adidas rilis generasi F50 yang lebih modern lah. Dari segi siluetnya, dari looknya, dan juga mungkin dari material dan teknologi terbarunya ya. Nah, itu F50 Adizero 2010. Sebenarnya gue nyari yang 2010 guys, cuma karena barangnya cukup rare dan harganya juga mantap gitu, jadi kita baru kesampaian beli yang ini nih, F50 2012 Adizero. Ini versi yang HG-nya, hard ground. Nah, jadi hard ground ini setahu gua adalah versi yang yang khusus dipasarkan di market Jepang. Nah, jadi mungkin kontur tanah atau lapangan yang ada di sana cukup keras, jadi
dibikinlah sepatu atau stud khusus ya, stud khusus untuk kontur tanah yang keras, yaitu hard ground. Cuma mungkin perbedaannya di bagian ininya aja kali ya, di bagian apa namanya, anak-anak studnya ini yang agak-agak lebar nih, agak lebar, dan mungkin ini materialnya juga lebih apa ya, lebih kuat kali ya gitu. Ini HG. Sepatu ini cukup ikonik ya, karena dipakai sama Messi, dan juga warnanya yang paling gue suka ya, blue red gini, dan apa namanya, ada apa pemanis di studnya ini ada warna hijau lemon gitu. Ini keren sih, sesuai dengan warna Barcelona, blue red blaugrana. Ini dipakai Messi di musim 2011-2012. Mungkin di musim itu Barcelona nggak berhasil meraih juara La Liga dan UCL, tapi secara individu Messi-nya cukup bagus ya, karena di musim 2011-2012 Messi berhasil menjadi top skor La Liga dengan total kalau nggak salah 50 gol. Jadi ini dia pakai sepatu ini ya, jadi top skor 50 gol di La Liga. Itu di umurnya yang 24 kalau nggak salah. Terus prestasi individu lainnya di tahun itu, di musim itu Messi dapat penghargaan Ballon d'Or yang ketiga ya. Itu berturut-turut dari 2009, 2010, terus 2010-11 dan 2011-12. Deserved Ballon d'Or for Lionel Messi. Itu aja. Nanti kita review lagi bagaimana detail sepatu ini, mulai dari upper, kemudian dari studnya, kita lihat lagi insole-nya gimana. Oh iya, by the way, ini tadi gue bilang salah satu sepatu futuristik ya di dekade 2010-an. Yang pertama, dia punya ini apa yang dibilang sprint web. Ya mungkin ini sebuah gimmick marketing aja sih, cuman ya ini cukup futuristik lah ya. Di sini ada bagian uppernya ada sprint web, semacam karet tambahan di bagian uppernya, mungkin untuk melindungi bagian upper, dan mungkin sesuai dengan namanya juga ya, sprint web. Mungkin dengan adanya sprint web ini pemain yang pakai ini bisa sprintnya bisa kencang kayak Messi juga kali ya. Kemudian teknologi yang kedua, ini yang cukup menarik juga nih pada zamannya, itu ada Mi-Coach. Nanti kita lihat Mi-Coach itu apa di sini ya. Itu semacam kayak ada chip di dalam outsole-nya. Di dalam outsole sini, cuma di salah satu pair-nya aja ya. Kalau nggak di kanan, di kirinya itu ada lubang, nanti di dalam insole sini ada lubangnya untuk naruh Mi-Coach. Jadi semacam kayak chip gitu ditaruh di dalam. Jadi yang gue lihat dari review di YouTube sih, kita bisa lihat bagaimana statistiknya, speednya sebagaimana, pace-nya bagaimana statistiknya ya kan. Cuma mungkin di sepatu ini udah nggak ada ya, karena ini juga udah lama ya kan, mungkin udah dicopot juga dari pemilik sebelumnya. Sebelumnya juga gue punya F50 2013-14 kalau nggak salah ya. Ini yang versi HG-nya. Nah, ini. Cuma ini yang poin 2 F30. Ini gue juga suka nih warnanya. Ini F30. Oke, langsung aja kita lihat detailnya. Terus juga kita lihat
Kita ukur nanti beratnya seberapa, kita bandingin sama F30 ini. Ini F50 tentunya pasti harusnya lebih enteng nih. Coba nanti kita bandingin sama sepatu bola gua yang lain ya. Ada Tiempo Legend juga, Legend 9. Ada juga Speedflow, X Speedflow. Oke, kita lihat detailnya dulu. Oke, kita lihat dulu nih. Kita copot dulu. Di sini. Yang dari sepatu bagian kanan nih. Ini uppernya sintetis ya guys ya. Kalau yang model ini ada yang bagian upper depannya itu leather. Ini sintetis full. Ini bagian spring webnya emang terkenal F50 yang pakai spring web itu nggak lama nih durasinya. Cuma ini sebenarnya masih oke. Masih oke. Mau gua akalin dulu pakai model lem ulang nih rencananya. Ini spring webnya masih mulus ini. Kita lihat bagian insole-nya begini. Bisa dibuka atau enggak? Oke. Nah, ini seharusnya di bagian tengahnya ada lubang nih. Lubang untuk naruh si knee coach tadi, mungkin di sebelah kiri kali ya, sepatu kiri. Ada yang China. Lagi. Kita lihat yang sepatu kirinya. Kurang lebih sama lah ya. Cuma bagian ini nih yang rentan di sini nih, di spring webnya. Oke, sekarang kita buka di bagian insole-nya. Apakah ada lubangnya? Harusnya sih ada. Coach. Nah, ini dia. Nah, ini di dalam ini buat naruh si knee coach tadi. Pokoknya inilah, ini bisa dibuka nih. Cuma ini udah nggak ada knee coach-nya. Oke. Sekarang kita lihat berapa beratnya. 0,25. Berarti cukup enteng sih. F30 beratnya berapa? Kita compare F30 13-14 nih kalau nggak salah. 0,30. Ini cukup berat juga ya. Dah. Tiempo Legend 9 yang Academy. Berapa beratnya? 0,25 juga sama, 250 gram. X Speedflow yang poin 3. 0,25 juga guys. Nggak tahu ini timbangannya benar apa enggak nih. Karena bukan buat timbangan barang nih.
Oke, tadi kita udah timbang beratnya sekitar 0,25 kilo atau 250 gram. Cuma lebih detailnya mungkin nanti kita coba timbang lagi pakai timbangan barang ya, karena tadi yang dipakai adalah timbangan badan, jadi dapatnya 0,25 gram. Terus ada di compare juga dengan tempo dan speed flow, speed flow kurang lebih sama ya ininya beratnya. Terus tadi secara fitting di kaki oke. Karena karakter kaki gue juga kaki lebar, jadi memang Adidas terkenal dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan fit kaki-kaki lebar ya, kayak F50 masih oke. Bahkan X Speed Flow pun masih bisa dipakai untuk kaki lebar sebenarnya. Tadi udah gue sempat cobain juga di kaki, pakai kaos kaki, oke. Emang ini cukup nyaman ya, karena di bagian heel di sini, di bagian heelnya ini ada bantalan, ada cushioning juga di sini, cukup empuk di dalam sini. Terus juga dipakai untuk lari juga oke, nih masih oke. Itu aja. Kesimpulannya ini masih worth it, menurut gue masih worth it untuk dipakai di tahun 2023 ya. Ini sepatu berarti udah usia kurang lebih 10 tahunan lah ya. Ini masih oke, masih mulus. Nanti kita review lagi gimana pemakaian di lapangannya. Oke, itu aja. Ditunggu review-review sepatu selanjutnya. Semoga gue juga dapat rezeki untuk beli sepatu lagi. Nah, itu aja. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holy Grail.